Semangat. Dah, terang. Terang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Ruli. Hujan-hujanan nih Bu. Hujan-hujanan merasa ya. Iya, digeser. Terus tadi ini Mbak, Mbak menjelaskan nggak terkait apa-apa alat-alatnya untuk membuat seperti memanggil misalkan atau Kalau mungkin di sini sasarannya kan mengusir harus ada hewan elemen ya. gitu. Kalau di sini kan sebenarnya kalau mau memanggil itu lebih ke kekuatan batin. Ini kan ada singing bowl. Singing bowl itu kan getaran suara. Jadi kan gelombang otak itu kan ada otak alfa, terus delta, terus theta, ya kan? Gelombang otak itu gelombang otak untuk meditasi. Jadi kalau seseorang itu yang pawang hujan itu bisa sampai ke theta. Jadi kalau orang itu tenang, slow, itu bisa ke alam lain. Nah, sebenarnya secara fakta Rara itu pakai kayu dan asap. Jadi uap itu ke atas. Sebenarnya memecah awan itu dengan energi gelombang doa ini, getaran ini singing bowl. Terus ada teriakan Rara. Kan sering kan? Iya Mbak. Nah, sama kalau kita udah teriak nanti dia panas. Nah, ini dalam 1 detik aja udah panas. Karena tadi kan udah disejukkan lagi. Jadi afirmasi memohon berkah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa supaya matahari ada di atas kepalanya Rara. Nah, cuman efeknya Rara itu terkurung di sini. Jadi saya harus benar-benar mau melayani MGPA, mau melayani ITDC, mau melayani tim Korlap. Jadi otomatis saya harus sayang, simpati dengan pimpinan, dengan tim kerja mereka. Saya sayangi wajah-wajahnya seperti itu. Supaya kuat lintas dimensi gitu loh. Kan awan ini digeser. Nah, itu awan-awan hitam. Nah, nanti modifikasinya dengan tim cuaca ya bagaimana ya? Mereka nanti kan belajar dari BMKG. Kalau ditaburkan garam di sebelah sana ya nanti Rara doa supaya sebelah sana cepat bisa ada elemen gelap-gelapnya ke sana atau pokoknya jangan di atas ini lah. Mudah-mudahan sukses sama-sama doa. Iya. Berarti kalau memukul itu mewakilkan keuangan itu apa maksudnya Mbak? Itu tadi getaran suara. Getaran suara ya? Getaran suara ini kan sampai ke hati, sampai ke telinga, sampai ke alam lain. Contohnya kayak kalian mau azan, itu kenapa kok harus dikumandangkan supaya kan kedengeran semua orang, kedengeran ke langit. Sama Rara juga gini, gitu kan ada yang di gereja juga itu ada lonceng. Nah itu sebenarnya diberitahukan untuk ke seluruh umat dan ke atas kan gitu. Sama saya juga punya ini. Kan kemarin juga sudah Mas Sinto Tribun kan tahu ya, langit bisa ikut geser sama Rara. Itu mengikuti ini. Saya sampai nggak ngelihat di bawah karena saya fokusnya di atas. Sempat nginjek. Sampai nginjek semen Mbak ya? Iya. Karena itu anginnya itu mengikuti tangan saya gerakan ini. Gerakan ini saya diikuti oleh angin. Gitu. Oh berarti ketika Mbak jalan itu dia itu awan itu ikut Mbak ya? Ikut. Arah saya ke kanan, maksudnya ke waktu itu kan gimana caranya dari barat kan ya, dari barat ke utara. Gitu. Ini Mbak, terkait apakah pernah nggak mengalami kegagalan ketika misalnya? Pernah. Gimana ceritanya Mbak? Waktu itu Rara ngawal sepak bola Indonesia lawan Jepang. Saya diminta oleh Coach Indra waktu itu bagaimana caranya Garuda Mania di GBK itu aman dan happy. Nah, waktu itu saya ngawal hujan, saya udah bilang sama coach, maaf coach, izin Rara sedang datang bulan. Karena kalau saya datang bulan otomatis energi saya berkurang. Nah, terus waktu itu coach Indra bilang ya nggak apa-apa dicoba dulu. Nah, ternyata beneran hujan. Dan itu gagal, saya nangis malah makin gagal. Tapi waktu itu saya WA coach Indra kan beliau masih di lapangan belum bisa. Nah waktu istirahat coach Indra bilang terima kasih kalau bisa terus disupport, kalau tidak ya sudah. Nah akhirnya saya terpicu ketika pertandingan sudah selesai, saya doa lagi dan berhasil menggeser hujan. Ya minimal supporter Garuda Mania itu timnas bisa pulang. Tapi waktu pertandingan hujan dan Indonesia kalah. Nah itu sih sedihnya tuh di situ. Kalau pas Asian Games itu kan penutupan sempat hujan. Nah waktu itu belum sinkron antara panitia karena waktu itu Rara opening ceremony handle, Kemenpora waktu itu Pak Imam Nahrawi dialihkan ke Palembang, tapi Rara masih tetap di situ dan panitianya itu berbeda.
Nah waktu itu Rara udah bilang nanti kalau hujan kontak Rara. Nah begitu hujan baru dikontak. Nah makanya harusnya setiap event itu harusnya sedia payung sebelum hujan, sedia pawang hujan sebelum dan saat event berjalan supaya semua nyaman. Kalau boleh tahu ini udah Ada berapa? Pak Ari juga. Rara sendiri berapa tahun untuk sebagai pawang hujan, dikenal sebagai pawang hujan gitu? Saya jadi pawang hujan udah dari umur 9 tahun. 9 tahun. Berarti sampai sekarang kisaran berapa tahun? Saya sekarang belum 40 sih. Belum 40. 38. 38 tahun Ya, jadi pawang hujan. Bukan 34. Iya, iya. Oke. Iya. Sekitar itu ya. Sekarang itu. Udah hobi. Udah hobi. Jadi hobi malah justru. Jadi hobi profesi. Profesi Iya, sekali itu. profesi. Itu menjadi ya. Profesi. Saya di sini dibayar 3 digit tapi tidak boleh disebutkan namanya. Iya. Oke, berarti kalau Mbak Rara sendiri memandang pawang hujan utamanya mungkin di Indonesia ya, kearifan lokal apa sih? Maksudnya kearifan lokalnya yang perlu disampaikan masyarakat apa? Kadang kan ada stigma-stigma tertentu gitu. Iya, kadang-kadang kan ada yang bilang oh kok hujan kok dipawangin karena kan harusnya hujan itu rezeki. Nah, itu kembali lagi ya itikat kalau jalan mungkin saya non muslim, tapi kalau yang muslim kan nawa itu ya. Kalau mau niatkan sesuatu asalkan buat kebaikan sesama, buat saya karma baik. Ya, gitu. Karena kalau bekerja tapi hujan kan kembali lagi, apalagi waktu pandemi kan otomatis sakit, kasihan. Nah dengan adanya pawang hujan itu membuat suasana menjadi lebih sehat, lebih bahagia. Iya. Karena kan sebenarnya hujannya itu bisa digeser jam, bisa digeser ke laut, atau saya masih ngecek BMKG posisi yang butuh curah hujan, jadi dikirim ke sana. Nah makanya saya sedikit ngobrol, saya akan sering handle HP karena lihat juga teknologi cuaca. Nah itu nanti saya akan belajar dengan tim modifikasi cuaca. Ya, itu ya. Jadi saling beriringan. Pasti, karena kan saya kearifan lokal tradisional otomatis harus melek teknologi. Oh, iya. Karena kan saya juga pakai iPhone 12. Wah. Dan itu buah dari kerja dari pawang hujan itu. Kalau iPhone 12 saya hadiah dari ini IOC, dari Olimpiade. Saya kawal Grecia Poli. Oh, Grecia Poli. Iya, jadi kalau klik di Google Rara Pawang Hujan 1 jam sebelum pertandingan saya udah ngeramal Grecia itu bakalan dapat emas. Itu udah terbukti di itunya sendiri. Udah, Oh, karena waktu pertandingan itu kan saya udah sempat cerita ke official, ke tim doa kalau ramalannya seperti ini, dan saya tuh ngupload waktu itu sebelum saya upload di media sosial saya udah saya bikin video ke mereka. Oh, seperti itu. Iya, dan mereka kan dapat HP dan uang. Saya dapat 100 juta dan HP. Oh iya. Jadi anugerah Allah itu kita pakai otomatis rezeki datang. Iya. Hal mistisnya juga ada. Karena kan setiap tempat pasti ada dunia nyata dan dunia lain. Nah, awalnya sebenarnya ini tuh udah hadiah buat Rara karena pre-season test itu kan awal-awal. Pre-season test itu masih kenalan, tapi kalau untuk pengaspalan sama MotoGP itu udah kenal. Udah kenal. Kan kalau tak kenal tak Tak sayang. sayang, Nah, ya. ini udah kenalan ya kita sayang-sayangan. Jadi alam nyata dan alam lainnya itu gimana caranya bisa sukses. Berarti sejauh ini tidak ada apa kendala selama proses misalkan memagari sirkuit ini terus sama memanggil hujan itu seperti apa sih, Mbak? Kendalanya justru ke ini ya. Kalau kendalanya ya nyatanya pre-season test sukses, diminta cerah sukses, diminta hujan sukses. Mungkin kendalanya requestnya terlalu cepat mungkin. Kalau udah minta hujan terus tiba-tiba minta cerah, nah itu kan kalau remote kan udah bisa Iya. di-setel tuh. Kalau Rara kan harus loading dulu, Betul. mohon dulu. Nah di situ sih. Lebih ke waktu ya, yang barangkali serba dadakan. Yes, menjadi- lebih kedadakan. Gitu. Karena memang Rara ini dapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ingin berbagi supaya yang lain nyaman. Kan di sini udah banyak ribuan orang kerja, Iya. apalagi sempat pandemi kan. Benar. Nah, gimana caranya Lombok itu di Bangkit. mata Indonesia dan luar negeri, karena bule-bule itu ternyata seneng loh. Iya. Bener, Pak. Ada kearifan lokal. Iya, dan itu mungkin kalau di luar Nggak ada. Nggak ada. Iya. Dan sekarang ada. Dan saya tertarik ke apa yang tadi jalan-jalan ya. Itu tuh ada periode waktu rutinnya atau enggak setiap hari? Ada, karena kan periode dupanya ini kan 1,5 jam ya. Terus Rara itu kayak semacam gini. Sebenarnya seorang yang indigo itu punya mata batin.
dia punya mata ketiga. Jadi kayak ada yang mampir, pingin disapa, pingin diajak ngobrol, ya saya datengin gaibnya itu. Gitu, ngobrol-ngobrol. Berarti 1,5 jam itu tadi untuk Ya, sekitar aku 2 jam sekali aku muter. muter. Wah, untuk putarannya itu apakah ada titik-titik tertentu? Oh, ini sampai sini gitu atau cuma sebatas? Ada juga. Ada yang udah aku pasangin lupa, tapi ternyata energinya di situ tidak perlu didatengin lagi. Enggak. Berarti kalau menurut Mbak di sini tuh sebenarnya gimana Mbak suasananya, feel-nya Mbak ketika berada di area Lombok ini Mbak? Kalau pas awal-awal, contohnya bahasanya aku sih sebenarnya di sini banyak sosok leluhur juga, ya kan? Di tempat-tempat itu kan pasti ada, ya kan juga sempat ada bukit yang sempat bekas makam, nah itu juga ada juga tempat yang bekas tempat ibadah. Jadi banyak juga bahasanya jin, roh, korin atau apa atau setan